Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang di channel Mamas Guru. Oke, sekarang saya akan membahas soal yang saya tugaskan untuk kalian, yaitu pembahasan aturan sinus. Semoga ini bisa membantu kalian memahamkan mungkin yang sudah dikerjakan tapi sebetulnya konsepnya belum paham betul. Oke, di sini ada suatu segitiga BC dengan panjang sisi BC 12, C 60 dan sudut A 30. Panjang sisi AB adalah titik. Oke, ini yang untuk memahamkan ya, biar lebih mudah bisa menggunakan gambar. Tapi ini tidak harus, artinya kalau yang sudah paham betul dengan konsepnya, seperti yang saya jelaskan di video, tidak harus menggunakan media gambar ya. Oke, ini A, B dan C. Kemudian di sini ada BC panjangnya 12 ya, kita masukkan di sini. BC 12. Sudut C 60 derajat. Ini 60 derajat. Kemudian sudut A 30 derajat. Ini gambar nggak harus kenyataannya ya. Mungkin kalau secara gambar ini lebih besar, cuma ini hanya untuk mempermudah saja. 30 derajat. Kemudian panjang sisi AB. Berarti ini X ya yang ditanyakan. Nah, kemudian dengan aturan sinus berarti karena yang di sini diketahuinya sin A, berarti bisa kita hitung sin A per sisi yang di depannya A ya, jadi sisi yang nggak ada huruf A nya, otomatis sisi BC sama dengan sin C, karena yang diketahui sin C per sisi yang di depannya C, yaitu sisi AB ya, sisi AB. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Sin A hanya 30 derajat, ini syukur-syukur kalau kamu sudah paham betul konsepnya, langsung dimasukkan ya. Di sini sin A hanya 30, berarti langsung kita pikirkan nilai sin 30. Sin 30 adalah setengah per BC 12 ini sama dengan sin C. Sin C berarti sin 60 ya, C nya kan 60 derajat, berarti sin C itu sin 60. Nah, ini sin 60. Sin 60 berapa? Setengah akar berapa? Akar 3 ya. Per AB di sini X ya, karena kita belum tahu. Kemudian seperti yang sudah saya sampaikan, pencoretan bisa kalian lakukan kalau dalam satu ruas, atas bawah ini seperti ini boleh, atau yang letaknya sama-sama di atas atau sama-sama di bawah. Ini yang sama-sama di atas ada yang sama, itu sama-sama unsur setengah, berarti bisa kita coret. Ya, setengah dicoret berarti masih satu, karena ini setengah itu artinya setengah kali satu ya, berarti masih satu. Kemudian tinggal kita kali silang ya, kali silang X kalikan 1, berarti otomatis kita peroleh nilainya X. Kemudian 12 kali akar 3, tentu 12 akar 3. Nah, itulah X-nya atau panjang sisi AB. Karena tadi X kita misalkan sebagai AB. Nah, seperti itu. Jadi jawabannya adalah yang B. Nah, selamat untuk kalian yang jawabnya B, berarti sudah paham betul dengan konsep aturan sinus. Oke, saya lanjutkan pembahasan untuk soal yang kedua. Di sini jika segitiga PQR dengan panjang PQ 6 cm, PR 2 akar 6 cm, dan sudut R 60 derajat, maka besar sudut Q adalah titik-titik. Oke, untuk mempermudah bisa kita gambarkan kasus segitiganya ya, gambar segitiga aja sembarang, guys. Oke ya, hal seperti ini P, Q, dan yang ini R. Kemudian kita masukkan nilai-nilainya. PQ 6, PQ di sini 6, PR 2 akar 6, sudut R 60 derajat. Nah, ini sudut R 60 derajat. Kemudian sudut Q adalah titik. Nah, ini ya. Kita belum tahu ini berapa sudut Q-nya. Nah, berarti cara mencarinya dengan aturan aturan sinus. Jadi aturan sinus itu cirinya kalau ada yang
sudut dengan sisi di depannya, itu biasanya ciri kita bisa menggunakan aturan sinus. Oke, berarti pada segitiga ini berlaku karena yang diketahui sin R atau sin Q dulu boleh terserah ya. Ini yang dikatakan itu sudut Q yaitu sin Q per sisi yang di depannya Q. Berarti sisi yang enggak ada huruf Q-nya atau sisi PR sama dengan sin R per panjang sisi di depannya sudut R yaitu 6. Nah, kemudian kita masukkan nilai-nilainya. Sin Q kita sementara belum tahu. Kita tuliskan di sini sin Q per PR. PR-nya adalah 2 akar 6. Kemudian sin R, sin 60 derajat. Per 6. Nah, ini yang seperti soal sebelumnya. Kalau ada yang bisa dicoret, kita coret dulu. Ini ada yang seletak sama-sama di bawah dan sama-sama kelipatan 2 ya. Berarti kita bagi 2. Berarti masih 3. Nah, akan lebih mudah. Kemudian karena di sini sin Q ya ditanyakan, agar lebih mudah anggap aja ya sin Q ini kita anggap sebagai X dulu. Kemudian kita tentukan nilai sin 60 nya ya, berarti X per yang bawah masih akar 6 sama dengan sin 60 adalah setengah akar 3 per 3 ya. Oke, ini bisa dengan kali silang atau bisa juga yang dipindah hanya satu. Kalau kita butuhnya hanya X, cukup yang dipindah ruas akar 6-nya saja. Ya, jadi akar 6 di sini bagi, pindah ke sini jadi kali. Berarti nanti seperti ini. X sama dengan setengah akar 3 kalikan dengan yang akar 6 per 3. Nah, untuk yang akar 3 kali akar 6, nah bisa kita hitung seperti ini. Ya, peletannya. Akar kalau dikalikan akar jadi 1. Jadi akar 3 kali 6. 3 kali 6 berarti 18. Nah, jadi bisa menjadi akar 18. Akar 18 ini karena 18 bisa jadi pecah menjadi 9 kali 2. Berarti akar 9-nya adalah 3. Akar 2. Sehingga bentuk ini bisa kita sederhanakan menjadi setengah kali 3 akar 2 per 3. Nah, gitu ya. Oke, berarti ini 3-nya bisa kita coret. Nah, ini ya. Sehingga tersisa setengah akar 2. Berarti X sama dengan setengah akar 2. X-nya adalah tadi sin Q. Berarti sin Q ketemunya setengah akar 2. Nah, tinggal kita cari sin yang nilainya setengah akar 2. Secara matematis sin yang nilainya setengah akar 2 itu ada 2 nilai, yaitu yang 135 derajat sama yang 45 derajat. Nah, cuma sudah saya sampaikan di video materi, jumlah sudut dalam segitiga adalah 180. Jadi ini sudah 60, kalau ini 135, berarti nilai dua sudut aja nilainya sudah lebih dari 180, sehingga tidak mungkin. Ya, sehingga yang ini tidak mungkin. Ya, 135 nggak mungkin, sehingga yang mungkin adalah 45. Ya, sehingga untuk soal nomor 2 jawabannya adalah yang B, 45 derajat. Baik, sekarang saya jelaskan soal yang ketiga. Ada segitiga KLM ya. Jadi kita gambar dulu segitiganya biar lebih mudah.
Oke, ini misalkan segitiga KLM. Kemudian ada keterangan KL panjangnya 12. Oke, jadi yang ini 12. Kemudian sudut L 75 derajat. Sudut K 60. Berarti ini 60. Oke, 60 derajat. Kemudian KL 12 ditanyakan panjang sisi yang LM. LM itu berarti yang bawah ini. Oke. Nah, kalau kita gunakan aturan sinus itu berlaku kalau sisi-sisi yang berhadapan itu ada yang tahu. Jadi yang diketahui di sini panjang KL. Berarti kita seharusnya tahu atau ya mengetahui besar sudut yang M. Ya, biar kita bisa berlaku aturan sinus. Nah, karena di sini M belum tahu, berarti bisa kita cari dulu sudut M. Ya. Yang perlu dipahami adalah dalam satu segitiga itu kan besar sudutnya 180, jumlah ketiga besar sudutnya ya. Sehingga kalau kita mau nyari M ya tinggal 180 derajat dikurangi yang 60 derajat dikurangi yang 75 derajat. Nah, seperti itu. Itu kalau kita mau mencari M. 180 dikurangi 60, 120 dikurangi 75, berarti ketemu 45 derajat. Oh, berarti sudut M ini 45 derajat. Sehingga sekarang kita bisa menggunakan aturan sinus, yaitu karena yang diketahui 45, atau yang sekarang yang ditanyakan ya, yang diketahui dulu 45, berarti bisa sin 45 derajat, atau sin M, per sisi yang di depannya ya. 45 menghadap ke yang 12, kalau mau langsungan bisa seperti ini, biar lebih efektif. Sama dengan sin sudut yang diketahui 60 derajat per sisi yang di depannya, yaitu yang LM. Nah, LM sementara belum tahu, kita anggap nilainya adalah X. Kemudian kita masing-masing cari nilainya. Sin 45 setengah akar 2 per 12 sama dengan sin 60 setengah akar 3 per X. Oke, kemudian di sini sudah ada nilai yang sama, yaitu setengahnya bisa kita coret saja. Nah, kemudian kita gunakan kali silang, gitu ya. Berarti X kali akar 2, ya akar 2X sama dengan 12 kali akar 3, berarti 12 akar 3. Kemudian karena kita butuhnya X, berarti di sini akar 2 ini kan perhitungannya kali, berarti pindah ke kanan, jadi bagi. Berarti X sama dengan 12 akar 3 dibagi akar 2. Nah, kemudian karena kita ketemu penyebut akar, berarti harus kita rasionalkan, ya harus kita kalikan kedua sisi, maaf. Pembina dengan penyebut kita kalikan dengan akar 2. Berarti nanti yang atas di sini yang bisa kita kalikan adalah akar 3 kali akar 2, berarti akar 6. 12-nya tetap 12 akar 6 per akar 2 kali akar 2 tentu 2. Nah, ini bisa kita coret. 12 bagi 2 tentu hasilnya 6. Berarti X itu nilainya adalah 6 akar 6. X itu tadi LM, berarti LM sama dengan 6 akar 6. Oke, sekarang saya bahas soal yang keempat, yaitu ada segitiga ABC. Oke ya, udah paling gampang itu kita kalau ada soal seperti ini, kalau yang kesulitan langsung digambarkan aja kasusnya. Ya, segitiga ABC. Misalkan seperti ini, wis nggak masalah. Segitiganya apapun bentuknya nggak apa-apa. A, B, C. Ya, kurang lebih seperti ini.
panjang BC 6. Oke, panjang BC 6. Tadi kita tuliskan di sini 6. Kemudian sudut A 60 derajat. AC 2 akar 3. Nah, ini 2 akar 3. Kemudian yang ditanyakan adalah berapa sudut AB. Nah, kalau kita gunakan aturan sinus, berarti kita harus tahu berapa sudut C ini. Ya, kita harus tahu berapa sudut C ini. Sehingga langkahnya, karena yang AC ini diketahui, langkahnya adalah kita harus mencari dulu sudut yang B. Ini langkah pertama. Ya, kalau sudut B sudah diketahui, nanti dengan aturan segitiga jumlah sudutnya 180, nanti bisa kalian temukan sudut yang C. Kalau sudut yang C sudah ketemu, baru panjang sisi AB. Sehingga ini 3 alur untuk mengerjakan soal yang keempat. Nah, jadi kalau yang ingin mencoba dulu, silahkan di pause video ini, baru kemudian nanti hasilnya kita bahas atau kalian cocokkan ya. Oke, sekarang kita ke langkah yang pertama. Berarti kita harus mencari dulu berapakah besar sudut B ya. Pertama berarti kita menggunakan sin B per sisi di depannya, berarti 2 akar 3. Sama dengan sin sudut yang diketahui, yaitu sin A 60 derajat. Jadi ya, langsung biar lebih efektif. Per sisi di depannya, yaitu 6. Kemudian kalau ada yang bisa kita coret dulu. Nah, ini ya. Ini bisa kita coret dulu. 2 sama 6. 6-nya masih 3. Kemudian sin B, karena ini yang ditanyakan, kita misalkan dulu, anggap aja ini X. Gitu ya, anggap aja ini X. Berarti sekarang bentuknya menjadi X per akar 3 sama dengan setengah akar 3. Ya, sin 60 setengah akar 3 per 3. Kemudian kalau kita butuhnya X, kita kalikan saja. Ya, kita kalikan saja akar 3 dengan akar 3 yang ini. Nah, tentu nanti akar 3 kalikan akar 3, 3. Berarti setengah akar 3 kali setengah akar 3. Akar 3 kali akar 3, 3. Nah, ini diper 3. Nah, maka 3-nya bisa kita hilangkan. X itu tadi adalah sin. Ya, sin B ketemunya setengah. Nah, sin yang nilainya setengah adalah tentu sudut B-nya harus 30 ya, 30 derajat. Ya, sudut B-nya adalah 30 derajat. Oh, berarti ini 30 derajat. Nah, kemudian otomatis kalau kita butuhnya sudut C, karena jumlah sudutnya 180, berarti kalau kita ingin mencari sudut C, 180 derajat dikurangi yang 60 derajat dikurangi yang 30 derajat. Maka kita temukan nilainya adalah 90 derajat. Oke, ya ini berarti sudut yang sudut 2 atau sudut C adalah 90 derajat. Terakhir, kita mencari yang ditanyakan, yaitu sisi AB. Ya terserah mau pakai yang 60 sama 6 boleh, atau 30 sama 2 akar 3 boleh ya. Oke, misalkan saya pakai yang sin 60 boleh. Sin 60 berarti per sisi yang di depannya, berarti 6 sama dengan sin C ya, sin 90 per X ya. Ini anggap aja nilainya sekarang ini X karena belum tahu. Kita kalikan dulu, ini setengah sin 60 adalah setengah akar 3 per 6 sama dengan 1 per X ya. Tinggal kita kali silang, nanti hasilnya di sini ya.
Oke, berarti nanti X kalikan setengah akar 3. Berarti menjadi setengah akar 3X. Sama dengan ini 6 dikalikan 1. Berarti kita temukan hasilnya 6. Kemudian ini yang perlu kalian pahami, yang perlu saya sampaikan adalah kalau bentuk pecahan seperti ini kan pada dasarnya bisa dijadikan 1. Ya, sama aja akar 3 per 2. Ya, karena akar 3 kali 1 kan akar 3. X, nah, sama dengan 6. Nah, berarti X itu bisa kita hitung dengan cara 6 dibagi ini. Ya, dibagi akar 3 per 2. Karena dibagi pecahan, kalau mau lebih efektif, langsung dikali kebalikannya. Yaitu 2 per akar 3. Nah, karena kita melibatkan penyebut akar, berarti harus kita tambahkan lagi akar 3 per akar 3. Ya. Berarti nanti akar 3 kali akar 3 adalah 3. Yang bawah itu 3, berarti bisa dicoret dengan yang 6, nanti yang ini masih 2. Ya, ini 3 dicoret dengan yang 6, berarti masih 2. Berarti tinggal yang atas kita kalikan. 2 kali 2, 4 akar 3. Oke, ya itulah. Jadi ya meskipun agak panjang seperti itu pembahasan untuk soal nomor 4 ya. Berarti jawaban akhirnya adalah yang 4 akar 3 atau yang B ini. Sekarang saya akan membahas soal yang nomor 5, yaitu ada dua segitiga, itu segitiga ACD ini yang atas dengan yang ABC ini yang bawah ya. Berarti kita bahas dulu untuk segitiga yang atas dulu, yaitu segitiga ACD. Kita fokuskan dulu pada segitiga ACD. Oke, ini biar tidak terlalu panjang durasinya, saya langsungkan saja ya. Jadi jumlah sudut dalam segitiga kita sudah tahu nilainya adalah 180. Ini 105 sama 30 sudah 135. Berarti untuk mencapai 180, berarti sini harus 100 berarti sini harus 45. Gitu ya. Ini berarti sudut yang D ini 45 derajat. Kenapa kita harus mencari D? Karena kita ingin mencari sisi yang ini, ya sisi yang AC. Berarti dengan aturan sinus bisa kita hitung sin 30 per sisi yang di depannya, yaitu 12, sama dengan sin 45 per sisi yang di depannya, yaitu sisi AC, atau kita anggap X dulu. Kemudian kita hitung ini setengah per 12 sama dengan sin 45 setengah akar 2 per X. Kemudian di sini seperti yang sudah tadi saya jelaskan, kalau ada unsur yang sama itu bisa kita coret ini. Berarti masih 1 ya. Tinggal kita kali silang. X kali 1 berarti otomatis X 12 kali akar 2. Berarti tentu 12 akar 2. Nah, itu sekarang kita sudah tahu nilai ini, yaitu 12 akar 2 ya. Kemudian kita ingin mencari sisi BC ya, sisi yang ini. Berarti kita fokuskan sekarang pada segitiga yang bawah atau segitiga ABC. Nah, pada segitiga ABC berarti nanti yang ini 45 dengan yang 60 bisa kita hitung ya. Berarti sekarang ini kita anggap nilainya Y ya gitu ya. Kalau tadi X sudah dipakai, ini sekarang ganti Y. Berarti sin 45 per sisi di depannya. Nah, ini 45 menghadap ke 12 akar 2. Sama dengan sin yang 60 per sisi yang di depannya ya. Ini yang Y tadi, sisi depannya berarti sisi yang BC
atau Y. Kemudian kita cari nilainya. Sin 45 adalah setengah akar 2 sama dengan ini ya, per dulu 12 akar 2 sama dengan, ini sama saja di sini ya, sama dengannya di sini. Sin 60 adalah setengah akar 3 per Y. Oke, di sini sekarang ada nilai yang sama, akar 2 sama akar 2. Ya, bisa kita hilangkan. Ada setengah juga. Setengah dengan setengah. Nah, berarti yang ini karena coret semua, habis tinggal 1. Ya. Setelah itu tinggal kita kali silang. Oke, kita kali silang ya. Y kalikan 1, kemudian yang ini 12 kalikan akar 3. Berarti 1 kali Y, kita peroleh Y sama dengan 12 kali akar 3, 12 akar 3. Oke, seharusnya ini ya, coba di jawaban ternyata tidak ada, berarti untuk yang sudah mengerjakan dan tidak menemukan hasilnya tidak masalah, karena tidak ada jawabannya ya. Jadi ini soal untuk bonus saja. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.